bajak laut terkuat sepanjang masa akhirnya telah terbentuk. Setelah juga kita mendapatkan informasi terkait trio lautan terkuat alias Roger, Rox, dan juga Garp. Nah, gak cuma di sini, kali ini kita akan kembali mereview nih One Piece untuk chapter 1156. Yang ayo siapa coba yang nungguin bahasan DNM karena minggu lalu libur, jadi tidak banyak video yang dibahas di minggu lalu. Yang serasa udah lama banget kita gak ketemu, yang saya sendiri pun udah lama tidak rekaman lagi. Tapi gak apa-apa lah, seperti biasa di review Devil Nom ini kita akan bahas dan breakdownnya secara rinci. Yang pastinya biasanya videonya akan cukup lama, jadi cukup kenyang banget nih untuk nontonin video tentang One Piece. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga bisa bantu like video ini sebelum lanjut ke videonya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Nah, di mana di edisi majalah kali ini kita mendapatkan Color Split yang sebenarnya sangat wadidaw banget, yaitu trio monster dengan beberapa generasi, yaitu Luffy dan juga generasi Raja Bajak Laut sebelumnya alias dari Bajak Laut Roger. Di mana udah tampilkan di sini Zoro, Sanji dalam bentukan diagonal dan terlihat keduanya saling marah. Di mana di sisi diagonal yang lain ada Rayleigh dan juga Giaban. Di mana Luffy di tengah dengan Roger juga yang ada di posisi serupa. Awalnya bingung nih, kenapa ada Nami di bagian Color Split kali ini yang ternyata dia cuma poin kecil aja yang wajar lah. Karena Nami sendiri adalah maskot atau ikonik dari serial One Piece yang bahkan ada itu untuk bounty-nya tuh yang mantap banget teteh Nami. Di mana sini juga kita bisa melihat nakama-nakama yang lain berada di tubuh Luffy tetapi dalam bentukan miniatur. Untuk saya sendiri sebenarnya cukup salfok sih setiap melihat Color Split karena Oda selalu menggambar pakaian-pakaian dari karakternya yang sangat-sangat mantap yang jadi nggak bosen lah untuk melihat pakaian-pakaian One Piece di mana Zoro dan Sanji mereka terlihat sangat keren dan ganteng parah dengan pakaiannya dan bahkan baju yang digunakan oleh Luffy pun itu waduh salfok banget, warnanya cukup keren juga. Tapi bukan gak ngomong-ngomong tentang outfit, lagi rame banget juga di sosial media terkait jangan mengibarkan bendera merah putih tetapi mengibarkan bendera dari topi jerami alias One Piece. Yang ini sebenarnya jadi cukup banyak kontroversi yang terjadi terkait perlakuan hal seperti itu. Yang sebenarnya untuk hal ini konotasi One Piece pun bisa menjadi jelek jika terus-terusan dilakukan. Jadi lebih baik menyuarakannya dengan hal lain seperti menggunakan baju dari Error Justice Not Found, di mana saat ini sangat sulit sekali melihat keadilan yang ini di Indonesia makin kacau aja. Dimana untuk desainnya sendiri ala-ala dinosaurus not found yang error, tetapi di sini kita menggunakan ekstrak dari karakter One Piece. Dan kebetulan juga di awal bulan 88 ini ada diskon harga cuma 99.000 buat yang pink. Nanti bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah kiri ini. Ya, seperti biasa langsung check out dan cepat juga. Nah, dimana judul untuk chapter 1156 ini adalah Idols dan chapter sendiri pun dimulai dengan narator yang menceritakan nih kalau di waktu-waktu tersebut ada seorang idol yang bertualang di lautan. Yang bahkan seorang angkatan laut pun tidak dapat melawan mereka dan orang-orang itu dikenal sebagai bajak laut dari Kuja. Kru yang dipenuhi oleh para wanita sehingga kecantikannya pun tidak dapat membuat pria berkutik di hadapannya. Karena bahkan di awal chapter sendiri kita melihat nih kalau mereka habis membajak sebuah negeri di mana terlihat kalau pria-pria di sana bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ketika semuanya bilang kalau mereka sangat kuat, di sini pun sepertinya bini-bininya atau istri-istrinya pada kesal karena kalian tidak melakukan apa-apa. Yang ini memang woman sangat berbahaya seperti itu yang benar-benar ini mantep Oda membuat plot terkait Kuja seorang bajak laut wanita. Dan di sini pun kita melihat sendiri kalau kaptennya saat itu sudah jelas kita juga tahu kalau dia adalah Gloriosa yang juga dia adalah Ratu Kuja pada saat itu. Ya, untuk wujud sekarangnya kita kenal kalau dia adalah nenek Nyon yang ini. Yang emang terlihat cakep banget sih. Pakaiannya juga mirip-mirip dengan Hankook. Untuk para ratu dari Kuja sepertinya menggunakan pakaian yang serupa. Dan di halaman selanjutnya kita melihat ada pelayannya nih yang memberikan ke Gloriosa surat cinta dari para fansnya. Namun Gloriosa hanya fokus di belakangnya karena terdapat surat cinta yang jauh lebih banyak lagi yang bahkan sampai ratusan. Yang ternyata surat-surat yang ada di belakang itu bukan untuk Gloriosa melainkan Shakuyaki alias Saki yang ternyata kaptennya kalah tenar dengan first mate-nya yaitu Shaki ini. Oh ya, mungkin buat yang di mana cewek yang memberikan hal tersebut namanya adalah Tritoma dan bukan kayak ini juga nama yang cukup familiar kita dapatkan yang pernah Oda munculkan juga di satu SBS. Kalau dia adalah Ratu Amazon Lily setelah generasi dari Shaki. Jadi kurang lebih urutannya pertama adalah Gloriosa, lalu selanjutnya adalah ke Shaki, dari Shaki lalu lanjut ke Tritoma dan setelah itu barulah kita masuk ke era dari
Hankook. Dimana dikatakan kalau Tritoma meninggal karena penyakit cinta yang sama seperti Hankook derita sebelumnya. Tetapi mungkin untuk Tritoma ini, dia tidak berhasil untuk mendapatkan cinta baliknya sehingga membuatnya tetap hidup sama seperti Gloriosa, Shaki, dan juga Hankook yang bahkan bisa bertemu sampai sekarang. Ya mungkin kecuali untuk Gloriosa ya, karena Roger sudah meninggal dan mungkin juga alasan kenapa di usia tuanya dia malah mengkerut yang akhirnya mengecil dan berbeda seperti Shaki yang cintanya penuh oleh Rayleigh yang akhirnya tetap jos dan cantik seperti yang kita lihat saat ini. Dimana Gloriosa pun kesal, bisa-bisanya kepopulerannya melebihi sang kapten karena itu adalah pengkhianatan. Yang di sini pun kita diperlihatkan muka kesal dan cukup lucu juga. Di sini pun narator melanjutkan kalau satu-satunya yang dapat melampaui keindahan dan kecantikan dari Gloriosa dan bintang pada saat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah first mate-nya saja, yaitu Shakuyaku. Dan tepat pada saat itu pula datanglah bajak laut Roger di tengah lautan. Di situ pun Roger langsung menggunakan toa aja dengan berkata nih, "Hey bajak laut Kuja, ini adalah Roger. Kukatakan pada kalian, serahkan dia saat ini. Hari ini adalah hari di mana kita akan memenangkan dia darimu. Kita akan mengambil first mate-mu Shakuyaku." Yang aduh, ternyata guys di sini Roger datang cuma untuk mengambil atau menculik Shakuyaki doang. Di sini pun Gloriosa kesal dengan bilang, "Kau tidak pernah belajar ya Roger? Apakah dicintai olehku masih belum cukup?" Dan tepat pada saat itu kita melihat Shaki keluar dari ruangan kabinnya, yang bahkan kru dari Kuja juga kru dari bajak laut Roger semuanya bahkan terpaku dan dengan efek mata lope-lope ketika melihat Shaki yang keluar seperti itu. Narator pula dikatakan bahwa setiap pergerakan dari Shaki ini sangat-sangat mempesona. Dari kehadirannya bunga-bunga pun berguguran, bahkan burung pun kehilangan suaranya. Orang-orang pun akan bertarung satu sama lain jika orang ini muncul. Yang di sini pula terlihat ya, Shaki berhadapan dengan Gaban dan dengan santuy pun situ Shaki bilang, "Oh Gaban." Dan tepat pada saat itu Gaban langsung syahwit dan dia langsung dikalahkan oleh Shaki. Dimana kalau kalian perhatikan gerakan tendangan Shaki ini cukup mirip nih seperti tendangan pamungkas yang pernah dilakukan oleh Hankook berkali-kali. Di situ pun Roger kesal dengan bilang, "Hei, berani-beraninya kau lakukan hal seperti itu kepada Gaban." Dan Shaki pun bilang, "Lama tidak bertemu Roger." Ternyata Roger ikutan syahwit juga dan langsung dikalahkan oleh Shaki pada saat itu. Roger pun berkata, "Sial, aku terlalu menyukai dirinya." Yang dengan hal ini dapat dibilang ya kalau Shaki dapat dengan mudah mengalahkan seluruh kru dari bajak laut Roger, yang notabene ini bajak laut Roger tetapi semuanya rata oleh satu orang doang. Yang dengan narator pun ikut berkata, kecantikannya bahkan bisa melemahkan pejuang terkuat sekalipun di lautan. Yang wah, ini emang gila sih. Bentukan dari Shaki sangat-sangat cantik sekali. Yang ini sangat gorgeous banget nih. Gimana bacanya? Gorgeous. Ya pokoknya sangat menawan lah dari Shaki ini. Yang baik lagi, ternyata satu-satunya yang bisa menang melawan bajak laut sekelas Roger tidak lain dan tidak bukan adalah a woman. Ya emang lah, namanya woman ini makhluk terkuat di dunia, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya pria di hadapan emak atau bini udah pasti nurut juga. Di sini pun Shaki bilang kepada Roger, "Kau seharusnya tahu kalau aku tidak menerima untuk hidup di bawah siapapun. Ambil harta mereka." Dan di sini pun Gloriosa datang menghampiri Roger dengan bilang, "Hey Roger, kau tahu kan aku orang yang menyukaimu." Tetapi Roger malah bilang, "Awas Gloriosa, kau menghalangi pandanganku kepada Shaki." Yang aduh, ini sepertinya Roger sudah tidak tahan melihat Shaki. Tetapi di sini Shaki malah melihat ke arah Rayleigh dan dia pun berkata, "Rayleigh, ini semua pasti sulit bagi dirimu." Dan Rayleigh pun dengan santuy berkata, "Ya, aku dikelilingi orang-orang idiot." Dimana di sini pun terlihat ya kalau Rayleigh satu-satunya orang yang matanya nggak berubah menjadi love. Dan di sini pun bahkan Shaki mengedipkan matanya kepada Rayleigh. Ya tentu saja Rayleigh pasti kaget tuh dikedipin oleh Shaki di saat semua nakamanya bahkan kaptennya malah didiamkan oleh Shaki ini. Dimana mungkin untuk kelanjutan kisah ke depannya yang itu pun sudah kita ketahui semua ya, kalau pada akhirnya Rayleigh dan Shaki menjadi TTM atau teman-teman mesra bahkan sampai di era sekarang yaitu saat ini. Oh, serta ini juga nih yang emang fakta dan kebetulan juga nih ada yang nanya kemarin nih, apa bener bang di Kuja justru kalau kita nggak suka sama cewek itu malah dialah yang bakal suka dengan orang lain. Mirip lah seperti Roger dan juga Gloriosa atau juga Hankook dengan Luffy, yang bahkan untuk case dari Rayleigh dan Shaki pun sama seperti itu. Yang sebenarnya ini fakta lapangan ya selaku mantan nih, aduh anjay banget. Dimana biasanya cewek itu bakal lebih suka sama cowok yang kelihatan cuek, kelihatan misterius. Karena kalau cewek dideketin sama cowok yang full-fullan, yang full effort segala macam, mereka jadi ngerasa gampang banget untuk ngedapetin cowoknya dan pada akhirnya mereka malah nggak tertarik dan mungkin diporotin doang. Tetapi untuk cowok-cowok yang cuek, misterius, yang cool banget, biasanya mereka bakal lebih penasaran. Ya contoh jelasnya sudah bisa dilihat dari bajak laut Kuja ke orang-orang hebat yang kita lihat. Karena biasanya cowok yang cool santuy ini bakal bikin cewek lebih penasaran yang akhirnya bakal makin ingin tahu. Yang ini bisa jadi tips nih buat kalian
para Jonas yang waifu-waifuan dari ya 2 dimensi aja. Lanjut nih, kalau inget juga momen Sabondi seharusnya semakin terjawab ya dengan keluarnya dari chapter ini. Alasan Shaki bisa sangat yakin kalau Hankook nyimpan Luffy di Amazon Lily karena memang benar-benar persis 100%. Toh bukankah dulunya Gloriosa bisa jatuh cinta kepada Roger, dia pula jatuh cinta kepada Rayleigh. Makanya Shaki pun cukup yakin gak aneh nih kalau Hankook nantinya jatuh cinta kepada Luffy yang ternyata memang bener aja. Dan ngomong-ngomong juga nih, nanti di timeline lanjutan kalau Shaki ini bersama Rayleigh dan Gloriosa, mereka akan menyelamatkan Hankook dan saudara-saudaranya dari perbudakan setelah kabur dari Mary Joyce. Yang nggak tahu nih apakah akan diperlihatkan lanjutannya atau tidak, tapi seharusnya sudah cukup jelas juga sih untuk timelinenya. Dan untuk timeline sekarang ini pun memang nggak dijelasin kapan, tetapi kalau kita nyambung dengan di chapter sebelumnya, yang berarti semua ini terjadi di era 44 tahun yang lalu. Yang serta tepat pada saat itu pula ternyata datanglah kapal dari angkatan laut, di mana bajak laut Roger membiarkan dong semua hartanya diambil karena dia cuma kesal untuk menyisakan sedikit makanan saja. Yang aduh, lagi-lagi buat woman mas semua dikasihin aja. Dan lucunya ada juga yang ngomong, hey cepat ambil foto mereka, ini adalah momen-momen yang ditunggu-tunggu. Yang aduh, sepertinya sulit sekali mendapatkan wujud atau foto dari kru Kuja ini. Dan di saat Roger menyuruh cepat dan dia akan kabur, tetapi saat Gaban bilang kalau itu adalah kapal dari Garp, dan tanpa ragu pun Roger malah semangat dengan bilang, oke, kita ubah rencana dan hancurkan mereka. Ya benar, dimana saat ini terjadi, Garp pada usia 34 tahun dan Roger 33 tahun, yang dari wajahnya mah bukankah mirip banget keduanya antara Luffy dan juga Portgas DS. Yang kayaknya ini untuk Garp, dia bakal datengin kemanapun Roger berada, yang udah mirip lah seperti ketika God Valley sebelumnya, yang bahkan dia ketika lagi liburan tetap datang karena ada Roger juga. Dan pertarungan Roger versus Garp ini pun akhirnya untuk pertama kali kita perlihatkan di serial One Piece, dimana bukankah banyaknya sebelumnya hanyalah fan art saja antara Roger dan juga Garp, tetapi ini benar-benar murni langsung dari chapternya yang wadaw banget nih. Akhirnya setelah sekian lama terlihat Roger dengan pedangnya berhasil mengenai perut dari Garp, dan bahkan tonjokan Garp pula berhasil mengenai wajah dari Roger. Kakinya pun terpancar di mana-mana, yang kedua orang ini dari muka tarungnya pun benar-benar udah kayak dendam pribadi nih. Tetapi mungkin bukan dendam arah kesumat ya, yang sampai ingin membunuh satu sama lain. Karena saya sendiri pun selalu penasaran nih, dari berbagai pertarungan mereka yang bahkan sudah bertahun-tahun, apa ujungnya atau output dari pertarungan yang terjadi. Karena contoh seperti Roger versus Shirohige saja, bukankah pada akhirnya mereka malah minum-minum, malah berteman dan akhirnya bersenda gurau. Yang apakah dengan Garp juga sama, ketika pertarungan berakhir mereka akan melakukan hal yang sama. Atau bukankah saking seringnya mereka bertarung, sampai Roger pun sudah menganggap Garp sebagai bagian dari nakamanya, dan dia sangat mempercayai Garp ini. Atau bukankah anaknya saja, Ace, dia langsung percayakan kepada Garp tersebut. Dan di sini pun narator berkata kalau Roger, Garp, dan Rox, ketiga orang yang dikatakan sebagai legend dari era bajak laut, tetapi di waktu-waktu ini darah mereka masih terbakar oleh jiwa mudanya. Serta di sisi lain, Kuja yang sebelumnya pergi malah mendapat masalah lain, yang terlihat di sini ternyata Gloriosa terjangkit sakit, yang sepertinya ini adalah badai cinta yang dihadapi oleh Hankook ketika berhadapan dengan Luffy. Narator pun melanjutkan lagi kalau bajak laut Kuja benar-benar berada di puncak popularitasnya pada saat ini, jadi sudah pasti tidak akan bisa membicarakan era tersebut tanpa kehadiran dari mereka. Banyak orang yang melihat mereka sebagai idol, dan bahkan poster buronan mereka pun dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan para stalker mengambil foto mesum yang sudah menjadi perlakuan sehari-hari yang dapat mereka rasakan setiap hari. Dan tidak lama setelah momen ini, Shakuyaku menjadi sang ratu dan popularitasnya benar-benar meningkat ke tingkatan yang sangat-sangat tidak terkirakan. Yang bukankah ini wadaw banget, ternyata Oda memberikan fit segitunya untuk bajak laut Kuja, terutama untuk Shaki yang ternyata memang sehebat itu. Dan serta ngomong-ngomong juga terkait wajah dan juga zaman di era seperti itu yang susah banget untuk foto, makanya wajar banget kan poster wanita cantik pun dijual dengan harga tinggi, yang buat apalagi coba bejir, apalagi ini para ibu-ibu sange pasti bakal melakukan hal itu. Ya mungkin kalau kata-kata dari Dokter Tirta, ngacang dikit ngocok, ngacang dikit ngocok. Aku ngacang, oke, saya sorry. Yang aduh, astagfirullah, ini malah jadi bahasanya ke sana. Tapi bukankah nyambung juga dengan bahasan tersebut? Dan emang benar juga sih, Shaki Oda bikin benar-benar sangat-sangat cantik dan menawan sekali di satu chapter ini ketika usianya masih muda. Oke, lanjut lagi, kita kembali ke Elbaf di bar milik Ida, di mana ada nelayan yang bilang kalau dia melihat Loki tenggelam
dendam setelah kapalnya rusak. Dia selalu berlaku buruk ketika kau tidak ada, dan sejujurnya aku pun cukup ragu sebelumnya untuk menyelamatkan dia atau tidak, dan Harald pun panik sambil meminta maaf serta berterima kasih karena menolong Loki. Di sisi lain, Ida pun kesal dengan kata-kata dari nelayan tersebut dengan bilang, "Hei, apa-apaan kau? Bagaimana kau bisa ragu-ragu untuk menyelamatkan seorang bocah? Bagaimana jika dia sampai mati?" Dan Harald pun menenangkan Ida dengan bilang, "Tenang Ida, ini salah Loki, di mana dialah yang sangat egois ingin berlayar sendiri." Dan Ida pun merespon, "Terus kenapa jika dia bisa membiarkan seorang bocah mati, maka aku sendirilah yang akan menariknya ke dasar lautan." Dan saat itu Loki yang dalam keadaan terkapar pun berkata, "Aku tidak meminta siapapun untuk menolongku." Dan si kapten nelayan pun langsung bilang, "Tuh kan, itulah sifat bangsat yang dimiliki oleh bocah itu." Dan Ida pun berkata lagi, "Kau kehilangan ibumu dan ayahmu pun terlalu sibuk. Aku yakin kau kesepian kan, Loki?" Dan Loki pun menjawab, "Diam kau nenek tua." Dan Ida pun menjawab lagi, "Bukankah lebih baik kalau kau tinggal bersamaku?" Yang tentu saja ide tersebut pun langsung ditolak oleh Hajrudin dan Loki yang aduh ini Loki kata-katanya sangat jahat sekali. Loki pun menambahkan lagi, "Aku melihatmu Ida, kau hanya berpura-pura acting menjadi seorang ibu agar bisa membawa kalian untuk hidup dikasihkan. Kau hanyalah seorang wanita matre." Hajrudin sangat kesal sekali mendengar hal tersebut dan siap menghajar Loki, serta ayahnya yaitu Harald pun sepertinya kaget mendengar kata-kata Loki sambil berkata, "Hei, apa yang kau katakan itu tidak bisa diterima. Minta maaf sekarang. Apa kau tidak peduli apa yang Ida rasakan?" Ternyata Ida bukannya kesal, dia malah makin gemas dengan perlakuan dari Loki. Serta di sini juga terlihat Mato nih, seorang bocah wanita ini yang kalau kalian sadar nantinya dia menjadi penjaga bar dari Ida yang bersama dengan Kolon dan juga bersama dengan Seng. Ketika di era saat ini yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, Ida saat ini sedang di mana ya? Kenapa dia tidak dimunculkan di era Elbaf sekarang? Loki pun akhirnya berkata, "Aku sudah capek dengan negeri bodoh ini. Semua dari kalian adalah orang lemah dan menjijikan. Aku ingin menjadi bebas seperti Rox. Apakah kalian semua senang? Aku akan pergi ke lautan dan mengikutinya karena aku membenci kalian semua." Yang dikatakan juga oleh narator kalau seiring waktu Rox rajin mengunjungi Harald untuk mengajaknya bergabung. Namun kita semua tahu ya kalau Harald berkali-kali juga menolak ajakan dari Rox tersebut. Dimana di sisi lain Loki pun melakukan hal yang sama, yaitu dia selalu berusaha untuk bergabung ke bajak laut dari Rox. Tetapi juga kita ketahui kalau dia selalu dihajar oleh Rox dan menolaknya untuk bergabung dengan krunya yang bahkan pernah kita lihat cukup ekstrim juga. Nah, kita berpindah nih ke Hachinosu. Dikatakan beberapa bulan setelah Rox mengambil alih pulau yang ini nggak dilihatin penyerangan dari Rox ke Hachinosu awalnya seperti apa. Dimana di sini terdapat seseorang yang berusaha masuk ke pulau tersebut dan ingin bergabung ke bajak laut Rox. Tetapi seperti yang dilihat juga sepanjang perjalanannya dia dihadang oleh bajak laut yang sangat banyak. Karena baik lagi kita juga tahu kan ini pulau bajak laut yang dikatakan banyak yang berusaha menyerang, tetapi bahkan belum bisa mencapai pusat markasnya. Dan pusatnya pun dapat kita lihat adalah sebuah tebing yang bentukannya seperti ikan. Ya benar, ternyata bentukan Hachinosu dulu seperti ini, ikan yang belum ada mata tengkoraknya. Karena di chapter yang sama ini pula kita diperlihatkan bagaimana mata yang seperti tengkorak itu terbentuk karena itu adalah serangan yang dibuat oleh Rox yang kita lihat juga di chapter ini. Dimana orang yang berusaha bergabung ke bajak laut Rox ini tidak lain dan tidak bukan dia akhirnya dimunculkan, yaitu Silver X. Akhirnya nih satu karakter yang namanya sudah lama sekali disebut oleh Oda tetapi belum ditunjukkan bentukannya seperti apa. Dimana dari fisiknya sendiri kita melihat dia memiliki tato besar, dia pula menggunakan kimono dengan gambar kapak juga nih, dan dia membawa kapak besar di punggungnya. Dia pula menggunakan kacamata berhurufkan X yang mungkin itulah alasan kenapa dia disebut sebagai Silver X. Dimana nama aslinya adalah Kyo dan bahkan sebutannya persis sama seperti Shiki, yaitu Kyo the Wicked, dimana Shiki juga disebut sebagai Shiki the Wicked kan sebelumnya, karena dikatakan di sini pula kalau dia adalah rival dari Shiki. Yang bukankah ini waduh banget, rival dari Shiki yang berarti kekuatannya setara dengan Shiki yang segila itu. Yang lagi-lagi karakter super kuat yang Oda tunjukkan di satu chapter ini dan menjadi kru dari Rox. Dimana di Bubble dibilang kalau dia adalah The Wicked, tapi orang-orang menyebutnya sebagai The Hitman, yang berarti bisa dibilang Kyo ini atau Silver X dia termasuk ke dalam pemburu bayaran atau orang yang ditugaskan untuk membunuh orang lain. Yang wah gila banget sih. Oda seakan-akan dia membaca semua teori yang ada di internet karena semua wujud dan bentukan dari bajak laut Rox semuanya digagalkan langsung oleh Oda. Dimana bukankah teori terkait kru dari Rox ini menjadi zombie Moria, dimana awalnya Ochoku dan juga Silver X ternyata wujudnya sangat-sangat dibuat berbeda yang bahkan jauh lebih epik dari bayangan awal kita. Yang sebenarnya kalau karakter ini disebut oleh Sengoku bersama dengan Shiki dan juga Ochoku, saya cukup yakin sih kalau orang ini sampai sekarang dia masih hidup, tetapi kita masih belum tahu apa peran
depannya di masa depan nanti. Tapi gila banget ya, semua kru dari bajak laut Rocks memiliki impression yang sangat strong yang wah ini badass abis semua kru dari Rocks ini. Dimana momen Rocks membuat lubang tebing tadi, dia pun sambil berkata, seperti yang aku katakan kalau ada dua buah iblis yang saya incar. Dan satunya cukup yakin berada di Elbaf dan hanya Harald lah yang akan menunjukkan kekuatan sebenarnya jika dia mau memakannya. Di sini Kapten John pun yang sudah menjadi kru dia pun berkata, dan kita juga butuh orang-orang galera kan seperti yang kau sebutkan. Aku pernah mendengarnya kalau itu hanyalah sebuah legenda. Lilin pula alias Big Mom sudah bergabung dan dia pun berkata, aku sudah bertanya ke seluruh koneksiku dan melacak mereka semua, tetapi tidak ada satupun yang tahu tentang pasukan beku dari raksasa ini. Dan Shirohige pun ikut bersuara. Bahkan jika kau berhasil menemukan mereka, apa gunanya mayat-mayat tersebut? Dan Streusen pun bergabung menjadi bajak laut Rocks. Buat yang lupa, dia adalah kepala koki dari Big Mom yang ada sampai saat ini. Dia berkata, benar sekali tidak mungkin untuk menghidupkan mereka kembali. Dan Rocks pun cukup kesal sambil bilang, hey diam, aku bicara tentang impian, janganlah merusak kalian mimpi orang. Aduh ini Rocks sepertinya benar-benar sering dibully oleh kru-krunya yang mirip lah seperti Teach juga dengan kru-krunya yang lain. Dan di sini pun kita mendapatkan satu kru Rocks lain yang ternyata bernama Pirate Barbel. Dia adalah seorang fishman, tetapi yang menarik adalah rambutnya bentukannya mirip api yang cukup mirip juga dengan rambut Nika dari Luffy. Dia berkata, jikapun mereka kembali hidup, nggak ada alasan bagi mereka untuk mendengarkanmu. Dan Rocks pun menjawab, itulah alasan kita membutuhkan Harald karena dia saat ini adalah raja dari Elbaf. Dimana Kaido si bocah yang juga sudah bergabung ke bajak laut Rocks pun dia berkata, tidakkah kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk memaksa mereka tunduk pada kita ini? Kita juga bahkan bisa melakukan hal yang sama kepada Harald. Dimana Rocks kaget mendengar hal itu dan kesal, dia pun langsung menendang Kaido dan berkata, jangan berani-berani kau berkata seperti itu lagi bocah. Kaido serta Rocks pun ditahan oleh nakama-nakamanya yang lain. Dan di sini pun Shiki berkata, kita baru saja mendapatkan pulau ini, apa kalian mau membuat pulau ini kembali hancur? Grup kita ini memang pasti hancur cepat atau lambat, tetapi saat ini bukanlah waktunya. Dan Kapten John pun menambahkan, benar sekali, mari kita tahan sebentar sampai kita memiliki tambahan uang. Dan apakah kau mengerti hal itu, bocah tanduk? Yang sebenarnya kalau dilihat-lihat semua nakama dari Rocks ini, mereka tahu betul ya kalau kru yang mereka bentuk ini tidak akan bertahan lama karena masing-masing memiliki egonya sendiri, tetapi mereka tetap teguh untuk berada karena memiliki satu visi dan satu tujuan yang sama, persis seperti Kurohige dengan nakama-nakama yang lain yang bahkan Kuzan Aokiji pun akhirnya mau mengikutinya. Di sini pun Rocks hanya fokus ke kata-kata Kaido sebelumnya dengan bilang, Harald adalah sahabatku, aku akan menghancurkanmu jika kau berkata seperti itu lagi. Yang ternyata sekuat dan sepercaya itulah Rocks kepada Harald, yang awalnya mungkin hanya karena di referee yang Rocks pun mengakui kehebatan dari Harald dan udah seperti itu saja, tetapi mereka benar-benar saling percaya satu sama lain. Yang sejujurnya hal ini pun bikin saya respect banget nih kepada Rocks karena dia ternyata bukan bajak laut barbar asal-asalan, karena semua perlakuannya benar-benar penuh perhitungan dan dia pun tidak asal menyerang. Yang bisa dibilang dia ini cukup baik dan bahkan dia ini seorang man of honor kali ya, dia memiliki alasan untuk menyerang dan tidak asal-asalan, yang sebenarnya cukup mirip juga seperti Teach dan bahkan Luffy yang tidak asal menyerang orang-orang yang tidak menghalangi dirinya. Di sini pun Rocks menambahkan, dengarkan kalian semua, Elbaf akan menjadi kunci untuk menghancurkan tanah suci Mary Joyce. Jika salah satu dari kalian tidak mengerti, maka kalian pergi saja. Itu semua pilihan kalian untuk berdiri bersamaku sampai waktu ditentukan. Tetapi jika kalian punya nyali, ikuti aku dan aku akan membawa kalian semua ke puncak dari dunia ini. Yang sejujurnya ini salah satu penutup chapter yang sangat wadaw sekali dengan patch dan panel dari seluruh bajak laut Rocks yang wah ini gila banget. Gimana kalau dilihat dari bentukannya yang seukuran manusia, seperti cuma Stussy, Aochoku, Kapten John dengan Shiki ya, dimana desainnya pun bahkan keren-keren semua. Dan sebelumnya narator pun berkata kalau karena kekuatan dari Rocks dia bisa mendatangkan orang-orang kuat lagi untuk bergabung menjadi bajak lautnya. Seperti yang kita lihat, bahkan Silver X pun datang sendiri untuk menjadi kru dari Rocks tersebut. Dimana untuk hal ini pun konteksnya memang logis dan nyata adanya dunia pun bergerak seperti itu, dimana sebuah perkumpulan memang terbentuk nih, entah dari persahabatan, satu rasa yang sama lah seperti bagaimana topi jerami bersama-sama, atau karena adanya power yang besar dan orang pun ingin ikutan ke dalam power tersebut. Ya baik lagi, ibarat orang kaya, orang berpengaruh, pasti ada aja nih magnet yang bikin orang lain ingin ikutan ke dalam circle-nya. Nah hal itu pula dilakukan oleh Rocks dan juga nanti anaknya yaitu Teach yang dapat kita lihat dia bisa memancing orang-orang hebat untuk bergabung. Lagi-lagi nggak ada yang benar atau salah karena semuanya punya stylenya sendiri-sendiri. Oke, kita akan masuk ke sesi analisis
dan akan coba membahas beberapa hal yang sebenarnya menjadi hal yang cukup penasaran ingin saya bahas, yang saya dapatkan dari satu chapter ini. Tetapi ya kita akan bahas secara singkat saja, dan buat kalian yang butuh review boleh skip bagian ini langsung saja, tidak masalah. Dan kita akan mulai dari Silver X dulu yang udah tampilkan di satu chapter ini. Kirain chapter ini bakal diakhiri dengan seluruh kru Rocks berkumpul nih plus Silver X di halaman terakhir. Tetapi kalau kita perhatikan, justru Silver X belum sampai dan dia masih OTW dari pulau ke lokasi dari Rocks ini yang ada di tengah. Dan penasarannya adalah, apakah Oda sengaja memberikan semacam mini plot biar diperlihatkan nih kalau squad itulah Silver X sampai dia bisa melewati lautan bajak laut dari pulau Hachinosu untuk sampai ke lokasi utamanya di tengah pulau. Yang kalau iya, wah ini gila banget sih. Doi bisa benar-benar menjadi salah satu karakter yang patut diperhitungkan dari sisi kekuatannya, terutama di era yang ada saat ini. Hal ini pula akan benar-benar menjawab kenapa Garp bisa dibilang sangat-sangat luar biasa, bisa menghajar banyak orang nih dari kru Kurohige di Hachinosu. Dan tidak hanya itu, dia pula membebaskan salah seorangnya, yaitu Koby, dari penjara pulau tersebut. Yang bahkan gilanya, Garp melakukan hal tersebut di usianya yang sangat-sangat tua, yang gak kebayang kalau usia mudanya Garp mungkin bisa cukup banyak untuk menghancurkan daerah dari Hachinosu tersebut. Ya walaupun mungkin Garp muda pun tidak akan bisa seorang diri meratakan seluruh satu pulau ini. Makanya pantas saja narator menyebutkan kan 3 orang luar biasa itu adalah Rocks, Garp, dan juga Roger, dan bukan menyebutkan Shirohige, Kaido, Big Mom, tetapi 3 orang ini yang disebut sebagai legenda pada era tersebut. Kita juga terkait impian Rocks sendiri nih. Jujur seberapa banyak hal yang dia tahu tentang dunia ini. Dia bahkan tahu tentang Imu, tahu juga tentang hubungan Elbaf dan pemerintah dunia, tahu Boy Blues legendaris, dan bahkan tahu Galera. Yang jangan lupa ya, Galera ini yang bahkan Harald yang seorang ras Elbaf saja dan umurnya sudah 100 tahun, dia menyebut Galera sebagai legenda dan bahkan mitos. Tetapi Rocks bisa tahu orang-orang ini, yang berarti seberapa dalam dia benar-benar mempelajari sejarah tentang hal tersebut. Yang berarti Rocks ini bukan cuma dari sisi kekuatan yang gila, tetapi masalah otak pun Rocks benar-benar sangat gila sekali. Yang apakah dia pula bisa ikutan membaca Poneglyph, atau bahkan justru orang pertama yang sampai ke Loftel adalah Rocks ini, dan dia keluar dari sana seorang diri. Karena menurut saya masih sangat random banget sih, 56 tahun yang lalu kenapa dia bisa tiba-tiba ikut ke referee lalu menemui Imu yang notabene semuanya seorang diri. Apa yang dilakukan sebelumnya, dan kenapa pasca hal tersebut lah dia baru bentuk kru yang jebret sampai sekarang akhirnya ke masa Hachinosu. Yang apa yang dilakukan pre atau sebelum dari 56 tahun yang lalu sampai dia ke referee ini, dari mana juga dia banyak mempelajari hal sejarah yang dia sudah ketahui pada saat itu. Karena menurut saya masih ada missing timeline nih untuk Rocks bagian awal-awalnya. Kenapa dia bisa ikutan ke referee dan lain-lainnya kita masih belum tahu untuk bagian itu. Serta jangan lupa juga ya, Vegapunk, manusia terpintar yang bahkan mendapatkan plus-plus dari Boy Blues otak aja, dia mungkin tidak sampai tahu tentang hal Imu dan masih banyak miss juga nih terkait yang dia pelajari. Tetapi Rocks dia bisa banyak tahu hal tersebut tanpa Boy Blues otak yang dimakan oleh Vegapunk. Serta juga nih terkait impiannya cukup clear ya, berarti kalau raja dari dunia adalah dia yang ingin menghancurkan supremasi pemerintah dunia karena dia ingin menghancurkan Mary Joyce seperti incaran dari pasukan revolutionary juga. Bahkan juga nih yang mungkin banyak yang ganggu dengan kata-kata Rocks yang bilang The Day of Destiny, yang sebenarnya hal ini pun sangat menarik sekali karena bukankah hari yang cukup mirip diucapkan oleh Roger dan juga oleh Oden, yang kemungkinan yang dimaksud atau konteksnya adalah tentang kelahiran kembali dari Joy Boy, yang tentu saja dia adalah Nika dan mungkin adalah Luffy. Yang sebenarnya dapat dibilang sial sekali ya, Rocks lahir di era yang salah dengan kemunculan Joy Boy yang bahkan Roger pun bisa dibilang terlalu cepat. Karena menurut saya Rocks ini benar-benar perfect karakter yang wah dia ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dibilang kejam juga enggak nih, biasa aja, mirip kayak Teach yang seperti yang tadi saya bilang, dia hanya menghajar orang yang menghalanginya doang, yang lagi-lagi persis seperti Luffy, dia cuma menghajar orang yang menghalanginya mencapai tujuannya. Ya ibarat mungkin kalau ditanya how much aura does Rocks have, yang ini mungkin Oda cuma menjawab yes doang karena semua aura sudah diambil oleh Rocks ini. Serta juga nih terkait 2 buah iblis legendaris, sepertinya nggak ada opsi lain ya yang ada di pikiran saya, memang cuma Gomu-Gomu dan Yami-Yami doang. Karena bukankah buah iblis Gomu-Gomu dan Yami-Yami jika dilihat dari bentukannya, warnanya mereka sangat-sangat mirip dan sangat identik sekali, yang mungkin memang itulah buah iblis legendaris yang dimaksud ada di dunia ini. Dan terkait kata-kata Rocks, kalau salah satunya ada di Elbaf,
tersebut. Yang menurut saya lagi-lagi sangat masuk akal kalau emang cuma Gomu-Gomu alias boybis Nika inilah yang sangat cocok dimaksud oleh Rox. Serta juga bilang kan kalau cuma Harold lah yang cocok memakan boybis tersebut tuh, bukankah Elbaf dan Nika memang sebuah dewa yang ada dari negeri tersebut, jadi ini memang paling cocok dimakan oleh Harold ini. Tapi kenapa nih yang menarik dari Elbaf bisa tahu-tahu sampai ke Luffy, karena itu sangat jauh sekali untuk lokasinya. Yang untuk kali ini pun timelinenya pernah kita bahas nih, di mana momen ketika boybis legendaris dicuri, di situ kita melihat kan kalau ada Shanks yang berada di sana, yang dari Shanks sampai ke Luffy bukankah lebih dekat dibandingkan dari Elbaf sampai ke Luffy? Yang apakah ternyata semuanya saling berhubungan satu sama lain, yang lagi-lagi untuk bahasan lengkap ini pun pernah saya bahas di salah satu video yang mungkin kalian bisa tonton mega teorinya. Dan terakhir deh terkait Roger versus Garp, yang kalau kapten-kaptennya oke lah, tetapi saya cukup sanksi karena bukankah di bajak laut Roger sendiri terdapat Gaban dan juga Relic, rasanya nggak mungkin kan Garp dia nggak punya kru yang bisa dikatakan setara melawan bajak laut dari Roger yang bisa dibilang sangat-sangat gila tersebut. Ya masa coba Garp ngelawan semuanya Gaban dan juga Relic, yang bukankah sangat tidak masuk akal. Jadi entah nih apakah kita ke depannya bakal diperlihatkan anggota dari Garp selain Bogart yang walau dia terlihat OP tetapi belum diberikan aksi apa-apa oleh Oda sampai saat ini, yang bahkan ketika ke Hachinosu pun kita melihat Bogart ini ada tetapi kok dia tidak membantu kaptennya sama sekali. Dan jangan lupa juga ya, bahkan Bogart dia ikutan aksi di God Valley, yang saya jadi penasaran apakah orang ini benar-benar sekuat itu. Yang mari kita tunggu apakah Oda akan benar-benar menunjukkan atau show off terkait kru atau nakama-nakama dari Garp Jichang ini. Karena menurut saya masih banyak yang miss aja kalau cuma Garp versus Roger doang, karena bukankah ini pertarungan bukan cuma antar kapten tetapi pertarungan di laut antara bajak laut melawan angkatan laut. Nah oke lah, jadi itu aja mungkin untuk video review chapter kali ini, yang lagi-lagi karena ini pembahasan Rox dan pembahasan Rox masih sangat-sangat gila sekali, kita akan langsung kasih nilai 10 dari skala 10. Dan juga karena minggu depan Jepang libur, yang seperti kita tahu lah di awal bulan Agustus adalah hari nasional mereka, yang jangan lupa mereka di bom atom pasti dijadikan hari nasional juga di bulan yang sama dengan kemerdekaan dari negeri kita ini. Dan masalah libur Golden Week ini entah nih akan mendapatkan rilis atau enggak, tapi kita masih belum tahu minggu depannya seperti apa, jadi mari kita tunggu saja. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe biar tidak tertinggal video tersebut. Serta mungkin pertanyaan kita selanjutnya, next chapter Oda akan bawa kemana nih? Apakah momen Hachinosu beres, dan apakah juga kita akan diperlihatkan Silver X seperti yang barusan dikatakan, atau apakah nanti bakal langsung masuk ke best arc of Century yang kemungkinan itu adalah God Valley? Karena bukankah kentang banget kalau ternyata God Valley lagi-lagi harus Oda skip dari satu yang luar biasa tentang kisah dari arc tersebut. Tapi ya balik lagi ya, kita tunggu saja. Dan seperti biasa juga ya, kalian bisa subscribe channel Filmi biar tidak tertinggal video-video breakdown dan juga deep terkait One Piece seperti yang kalian tonton kali ini. Serta jangan lupa juga untuk bantu like video ini ya. Oke, serta jangan lupa juga buat kalian tadi nih yang ingin kaos error Justice Not Found yang sedang ada di negeri kita ini, bisa langsung klik juga tag produk yang ada di video ini. Plus juga nih buat kalian yang pingin yang ada di layar ini ada juga di tag produk, bisa langsung kalian lihat saja di bawah kiri. Oke lah, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.